Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'matal imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bis sunnati wa syari'atil ahkam. Amma ba'du fa inna Allah ta'ala yaqulu fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna bi amwalihim fi sabilih dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Neng manis abang sayang sejangkau siar, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan sore ini kita kembali bisa berjumpa lewat acara Amin, Ajang Membina Iman. Dengan niat ibadah karena Allah, mudah-mudahan pertemuan kita mendapat rahmat dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Sore ini kita masih melanjutkan kajian kita, namun kali ini tema yang berbeda, berada di halaman 3 kitab Sulamut Taufiq, yaitu di baris yang kedua dari atas. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Musannif berkata, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh. Neng manis abang sayang, yang dimaksud dengan kalimat syahadat adalah asyhadu ay uqirru wa usaddiqu, yakni aku mengakui dan aku membenarkan. Alla ilaha illallah, yakni ay annahu ayil hala wa sya'na, artinya bahwasanya keadaan dan situasi la ilaha illallah, hala wa sya'na ay keadaan dan perilaku, la ilaha ma'buda bihaqqin mumkinin illallah wahdah, yakni tidak ada Tuhan yang pantas disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala yang Maha Esa. Wahdahu ay munfaridan fi dhatihi wa sifatihi wa af'alihi. Pengertian Allah Maha Esa artinya dia menyendiri dengan zatnya. Tidak ada satupun yang menyamai zat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sifatihi, dan menyendiri dengan sifat-sifatnya. Wa af'alihi, menyendiri dengan perbuatan-perbuatannya. Jadi sifat-sifat Allah, zat Allah dan perbuatan Allah tidak ada yang bisa menyamai makhluknya. Dari satupun makhluk tidak bisa menyamai perbuatan Allah, sifat-sifat Allah dan zat Allah subhanahu wa ta'ala. La syarika ay la musyarikun lahu fi dhalik. Artinya tidak ada yang menyekutukan bagi Allah dalam hal itu, dalam sifatnya, zatnya dan fi'alnya. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu ta'ala. Dan aku bersaksi, aku mengakui, aku membenarkan bahwasanya junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu ta'ala, adalah hambanya Allah ta'ala. Wa fil wasfi bil ubudiyyati isyaratun ilal khudu'i wat tawadhu'i wat ta'abbudi. Dalam mensifatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ubudiyah, dengan pengabdian, adalah suatu isyarat terhadap tunduk dan patuhnya beliau, serta rendah dirinya beliau Rasulullah dan berbaktinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-munasibi li maqamihi sallallahu alaihi wasallam, yakni suatu hal yang layak, yang pantas dan masuk akal karena derajat kemuliaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya asyrafu sifatil insani,
ibadah itu hiyani marja' dhamirnya adalah ke ibadah, ubudiyah. Dan beribadah itu merupakan satu sifat manusia yang paling mulia. Walau hurran, sekalipun ia merdeka. Walidzalika wusifa sallallahu alaihi wasallam fi asyrafil maqamat. Oleh karena itulah beliau disifatkan dengan ubudiyah di dalam maqam yang paling mulia. Jadi Nabi Muhammad dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sebagai manusia, tapi sebagai makhluk yang terbaik dalam jasmani, fisiknya maupun akhlaknya. Sampai Al-Imam Abi Ja'far Al-Barzanji menjelaskan, wa wulida sallallahu alaihi wasallam nadhifan makhtunan maqtu'as surrah biyadil qudratil ilahiyah. Dari segi kelahirannya saja Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan suci bersih. Sudah terkhitan dan sudah puput dia pusarnya. Semuanya terjadi atas kehendak irada Allah Subhanahu wa taala. Dalam segi akhlak beliau diakui, wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik manusia, baik akhlak kepribadiannya dan baik jisimnya. Ini pujian yang diberikan oleh Al-Imam Abi Ja'far Al-Barzanji. Juga dalam segi akhlak kemuliaan, Allah memuji beliau dengan ungkapan firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi kehambaan diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan beliau yang mengaku, tapi Allah yang mengakui. Kama fi qawlihi ta'ala subhanalladzi asra bi'abdihi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, subhanalladzi asra bi'abdihi. Dalam ayat ini Nabi Muhammad diakui sebagai hambanya. Allah tidak mengatakan subhanalladzi asra bi Muhammadin, tapi Allah menyatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi. Kehambaan dirinya adalah diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qawlihi ta'ala tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi. Dan juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala dinyatakan dalam firman-Nya tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi. Allah nyatakan di sini maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Qur'an terhadap hamba-Nya. Jadi Nabi Muhammad diakui kehambaan dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengaku kita hamba Allah, kata kita, kalau orang mengakui kan murah nilainya. Tapi diakui itu yang mahal. Nabi Muhammad diakui sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa qawlihi ta'ala fa'auha ila 'abdihi ma auha. Dan juga dalam firman Allah taala fa'auha ila 'abdihi ma auha. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengakui dalam firman-Nya fa'auha ila 'abdihi ma auha. Allah menyampaikan kepada hamba-Nya ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang telah Allah wahyukan kepadanya. Wa fi idhafatil 'abdi ila dhamir aqwa syarafin. Dalam penggunaan lafaz 'abdihi terhadap dhamirnya, yakni kemuliaan yang lebih kuat. Wa ablaghahu qala ba'duhum, dan juga termasuk yang paling mulia. Qala ba'duhum, berkata sebagian ulama, wa inna makhtara subhanahu wa ta'ala dzalika li nabiyhi wa habibihi. Sesungguhnya Allah telah memilih, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memilih yang demikian kepada nabinya dan kekasihnya, li'alla tadilla ummatuhu sallallahu alaihi wasallam bi'tiqadihim fihi, agar supaya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak sesat dalam beriktikad, berkeyakinan padanya. Mala yaliku, sebagaimana yang tidak layak kepada Nabi Muhammad. Jadi berapapun hebatnya Nabi Muhammad, tidak boleh Nabi Muhammad dikatakan Tuhan. Ya, dia adalah manusia, hamba Allah dan Rasulnya. Kama waqa'a liqaumi Isa alaihi salam, sebagaimana yang terjadi pada kaum Nabi Isa alaihi salam, karena mengagungkan Nabi Isa sampai Nabi Isa dikatakan Tuhan. Nabi Muhammad tidak, biarpun dia hebat luar biasa,
dia adalah Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya. Neng manis abang sayang, inilah uraian singkat tentang pengertian dua kalimat syahadat. Mudah-mudahan kita semakin faham bahwa kalimat syahadatain itu bukan sekedar diucap, tapi ada konsekuensi yang harus diberikan tanggung jawab kepada kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat, dan selanjutnya yang tidak jelas atau yang belum dimengerti bisa ditanyakan dalam pesawat telepon kita.